I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on the line, and you know they come straight. Kita masuk pada materi pandangan umum manajemen strategi. Yang pertama, definisi manajemen strategi. Manajemen strategi adalah proses dalam pengambilan keputusan, menerapkan tindakan, dan mengevaluasi hal apa saja yang sudah dilakukan secara baik agar bisa mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Yang kedua, bentuk dan proses berpikir strategi. Kenichi Ohmae membandingkan 3 macam proses berpikir, yaitu berpikir secara mekanik, intuisi, dan strategi. Dari ketiganya dapat menyimpulkan bahwa berpikir secara strategi akan menghasilkan penyelesaian yang lebih kreatif dan berbeda bentuk daripada hanya berpikir mekanik dan intuisi. Hal ini akan menguntungkan si pembuat keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah. Tahap ini adalah berusaha untuk mengidentifikasi masalah-masalah strategi yang muncul dengan cara melihat gejala-gejala yang mengikutinya. Yang kedua, pengelompokan masalah. Sangat sering dari tahap di atas akan muncul beberapa masalah yang beraneka ragam. Yang ketiga, proses abstraksi. Tahap ini memerlukan ketelitian dan kesabaran karena dari faktor-faktor itu akan disusun cara atau metode pemecahannya. Yang keempat, penentuan metode atau cara pemecahan. Metode penyelesaian ini haruslah konkret dan lebih spesifik. Dan yang kelima, perencanaan untuk implementasi. Tahap ini merupakan langkah penting yang harus dilakukan seseorang dalam rangka penempatan metode atau cara pemecahan pada tahap keempat. Ketiga, tahap-tahap dalam manajemen strategi. Terdapat 3 tahap. Yang pertama, perumusan strategi. Pada tahap ini mencakup kegiatan pengembangan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang, membuat sejumlah alternatif untuk organisasi, dan memilih strategi tertentu untuk digunakan. Kedua, pelaksanaan strategi. Tahap ini mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan strategi dapat dilaksanakan. Yang ketiga, evaluasi strategi. Tahap ini adalah tahap akhir dari manajemen strategi. 3 kegiatan pokok dalam evaluasi strategi adalah: 1. Mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini. Kedua, mengukur kinerja. Dan yang ketiga, melakukan tindakan-tindakan korektif. Evaluasi strategi perlu dilakukan karena keberhasilan saat ini bukan merupakan jaminan untuk keberhasilan hari esok. Keempat, manfaat manajemen strategi. Manfaat utama dari menjalankan manajemen strategi perusahaan dalam membuat strategi yang lebih baik dengan pendekatan yang lebih logis, rasional, dan sistematis untuk setiap opsi yang nantinya ditemukan. Dan yang kelima, strategi bisnis dan militer. Perbedaan mendasar antara militer dan strategi bisnis adalah bahwa strategi bisnis dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan asumsi kompetisi, sedangkan strategi militer didasarkan pada asumsi konflik. Meskipun begitu, konflik dalam militer dan persaingan usaha sangatlah mirip. Banyak teknik manajemen strategi yang dapat berlaku untuk keduanya. Pelaku strategi bisnis memiliki akses ke wawasan para pemikir militer yang telah disempurnakan dari waktu ke waktu. Kita masuk pada materi berikut, yaitu tingkatan manajemen strategi. Yang pertama, strategi korporat. Strategi korporat adalah strategi yang disusun di tingkat perusahaan atau korporasi. Strategi korporat berfungsi untuk menentukan bisnis mana yang akan dikembangkan, dipertahankan, dan yang ingin dilepaskan. Kedua, strategi bisnis. Strategi bisnis adalah upaya perusahaan dalam mengambil kebijakan dan pedoman yang memiliki komitmen dan tindakan yang terintegrasi
serta dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis untuk memenuhi dan mencapai tujuan bisnis. Ketiga, strategi fungsional. Strategi fungsional merupakan strategi dalam kerangka fungsi-fungsi manajemen. Secara tradisional terdiri dari atas riset dan pengembangan, keuangan, produksi, dan operasi, pemasaran, personalia atau sumber daya manusia yang dapat mendukung strategi level unit bisnis. Selanjutnya, perumusan strategi. Yang pertama, menetapkan misi perusahaan. Langkah ini adalah suatu penetapan rencana tentang tujuan dan sasaran dari perusahaan itu. Misi ini dibuat dan direvisi secara berkala, disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan pasar sehingga akan memicu para manajer dan bawahannya untuk tetap memfokuskan pada misi tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang. Ancaman adalah suatu kondisi dalam lingkungan umum yang dapat menghambat usaha-usaha perusahaan untuk mencapai daya saing strategi. Sedangkan peluang adalah kondisi dalam lingkungan umum yang dapat membantu perusahaan mencapai daya saing strategis. Proses yang dilakukan secara kontinu untuk melakukan analisis lingkungan eksternal adalah dengan melakukan pemindahan, pengawasan, peramalan, dan penilaian. Yang ketiga, mengidentifikasi lingkungan global. Global environment atau lingkungan global adalah elemen di luar negara di mana perusahaan beroperasi yang mana potensi mempengaruhi kinerja perusahaan, baik berupa ancaman maupun peluang. Lingkungan global terdiri dari interaksi internasional di luar kendali perusahaan. Misalnya, lingkungan global mencakup undang-undang perdagangan yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengimpor bahan-bahan yang diperlukan atau mengekspor outputnya ke luar negeri. Selanjutnya, analisis internal perusahaan. Analisis internal adalah pemeriksaan terperinci atas elemen atau struktur sumber daya, kemampuan, dan kompetensi perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Selanjutnya, sasaran jangka panjang dan strategi umum. Yang pertama, profitabilitas. Semua perusahaan beroperasi jangka panjang bergantung pada pencapaian tingkat laba yang layak. Yang kedua, produktivitas. Perusahaan yang meningkatkan hubungan masukan keluaran biasanya meningkatkan produktivitas. Sasaran produktivitas yang umum digunakan adalah jumlah produk atau layanan yang dihasilkan per unit masukan. Yang ketiga, posisi bersaing. Perusahaan yang lebih besar biasanya menetapkan suatu sasaran yang menyangkut posisi bersaingnya, seringkali dengan menggunakan penjualan total atau bagian pasar sebagai ukuran posisi bersaing. Yang keempat, pengembangan karyawan. Keputusan strategi sering mencantumkan sasaran pengembangan karyawan dalam rencana jangka panjang mereka. Yang kelima, hubungan kekaryawanan. Produktivitas terkait dengan loyalitas karyawan. Yang keenam, kepemimpinan teknologi. Banyak perusahaan merumuskan sasaran yang berkaitan dengan kepemimpinan teknologi. Yang ketujuh, tanggung jawab sosial. Perusahaan menyadari tanggung jawab mereka terhadap pelanggan dan masyarakat. Strategi merupakan suatu rencana yang disusun dengan cermat guna mencapai sasaran spesifik. Secara umum, konsep strategi dimaknai sebagai proses untuk menentukan rencana beserta cara-cara agar dapat merealisasikannya secara keinginan. Strategi memiliki keterkaitan dekat dengan perencanaan tujuan dan perumusan cara yang digunakan dalam waktu tertentu. 5 kekuatan dasar persaingan dalam industri. Yang pertama, ancaman dari pendatang baru. Pendatang baru dapat membahayakan perusahaan-perusahaan yang telah ada karena menghasilkan kapasitas produksi tambahan, di mana kapasitas tambahan ini akan menekan agar biaya bagi pembeli rendah, yang mengakibatkan turunnya penjualan dan laba bagi perusahaan yang ada dalam industri tersebut. Seringkali pendatang baru memiliki sumber daya dalam jumlah besar dan memiliki kemauan yang kuat untuk memperoleh persaingan pasar. Yang kedua, ancaman dari produk
pengganti apabila harga yang ditawarkan produk pengganti tersebut akan lebih murah atau rendah dan mutu serta kemampuan kinerja produk pengganti tersebut sama atau melebihi dari produk sebelumnya. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Pemasok merupakan ancaman serius bagi perusahaan-perusahaan jika berinteraksi ke depan ke arah industri pembeli. Misalnya, produsen pakaian yang memilih untuk membuka toko pakaian sendiri sehingga menjadi ancaman bagi toko pakaian yang lain, terutama bagi toko yang dulu membeli pakaian dari produsen tersebut. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar dari pembeli, di mana pembeli lebih suka membeli produk dengan harga serendah mungkin. Hal ini mengakibatkan industri dapat memperoleh pengembalian serendah mungkin. Pembeli akan menuntut kualitas yang lebih tinggi, pelayanan yang lebih baik, serta harga yang murah, di mana hal ini mendorong persaingan antara perusahaan dalam suatu industri. Yang terakhir, persaingan dari perusahaan sejenis dalam industri tersebut, di mana perusahaan bersaing secara aktif satu dengan lainnya untuk mencapai daya saing strategi dan laba yang tinggi. Pencapaian hal-hal tersebut menurut keberhasilan yang relatif terhadap para pesaing. Dengan demikian, persaingan yang terjadi antara perusahaan-perusahaan tersebut distimulasi pada saat satu atau lebih perusahaan merasakan tekanan persaingan atau apabila mereka mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan posisi pasar mereka. Selanjutnya adalah materi implementasi strategi. Dalam materi ini terdapat 3 subtopik, yaitu sasaran tahunan, di mana sasaran tahunan adalah menetapkan sebuah aktivitas yang secara langsung melibatkan semua manajer dalam sebuah organisasi. Yang kedua, sasaran tahunan penting bagi implementasi strategi karena dalam sasaran tahunan menggambarkan dasar untuk mengalokasi sumber daya. Merupakan mekanisme utama mengevaluasi sumber daya, merupakan instrumen utama untuk memonitor kemajuan ke arah pencapaian sasaran jangka panjang dan menetapkan prioritas organisasi, divisi, dan departemen. Subtopik yang kedua yaitu mengembangkan strategi fungsional yang spesifik, di mana strategi yang dirumuskan bersifat lebih spesifik tergantung pada kegiatan fungsional manajemen. Jika di tingkat perusahaan telah menetapkan suatu strategi untuk membuat unit bisnis, misalnya unit pembelian, strategi fungsional yang disusun mengacu pada semua kegiatan pembelian, seperti membuat strategi penetapan harga standar berdasarkan persentase margin keuntungan tertentu untuk masing-masing jenis barang dibeli. Strategi pengendalian kualitas barang yang dibeli juga dapat dilakukan bahkan diserahkan kepada pemasok yang sudah diseleksi secara ketat. Strategi ini lebih bersifat operasional karena akan langsung diimplementasikan oleh fungsi-fungsi manajemen yang ada di bawah tanggung jawabnya, seperti fungsi manajemen produksi atau operasional, fungsi manajemen pemasaran, fungsi manajemen keuangan, dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Subtopik yang terakhir yaitu mengembangkan dan mengkomunikasikan kebijakan yang ringkas. Kebijakan dibutuhkan untuk membuat strategi bekerja, di mana kebijakan menjembatani pemecahan masalah dan membantu implementasi strategi. Kebijakan mengacu pada panduan spesifik, metode, prosedur, aturan, formulir, dan praktik administrasi yang dibuat untuk mendukung dan mendorong pekerjaan melalui tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan menciptakan penghalang, batasan, hambatan dalam bentuk tindakan administratif yang dapat diambil untuk memberi penghargaan dan perhatian pada perilaku. Mereka menjelaskan
apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dilakukan dalam mengejar pencapaian tujuan organisasi. Kebijakan membuat karyawan dan manajer mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Karena itu, meningkatkan kemungkinan strategi diimplementasikan dengan sukses. Kebijakan menjadi dasar untuk pengendalian manajemen, memungkinkan koordinasi di segala unit organisasi, dan mengurangi jumlah waktu yang dipakai oleh manajer untuk membuat keputusan. Kebijakan memperjelas pekerjaan apa yang harus dilaksanakan dan oleh siapa. Selanjutnya adalah materi mengenai implementasi strategi melalui struktur kepemimpinan kultural dan imbalan, di mana dalam materi ini terdapat 4 subtopik, di mana subtopik pertama adalah menyusun struktur organisasi yang efektif. Setiap pebisnis umumnya perlu mempunyai atau perlu mengenal yang namanya struktur organisasi dalam sebuah perusahaan sebelum memulai sebuah bisnis. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar perusahaan tersebut dinilai aktif dalam menjalankan usahanya serta memiliki peranan yang jelas ke depannya. Dengan adanya struktur organisasi ini, maka perusahaan akan lebih produktif dalam mengembangkan usahanya di pasaran. Untuk itu, dalam membuat struktur organisasi perlu memperhatikan tips dan trik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu membuat struktur organisasi sesuai dengan visi, misi, dan tujuan serta harapan dari perusahaan. Yang kedua, tentukan sasaran bisnis yang akan dicapai. Yang ketiga, menyusun struktur organisasi sesuai dengan kemampuan karyawan. Yang keempat, usahakan perhatikan usia karyawan untuk menempati posisi pekerjaan yang tepat. Yang kelima, memberikan detail informasi pekerjaan secara jelas dan rinci pada karyawan. Yang keenam, jangan menempatkan posisi atau jabatan yang tidak sesuai dengan skill karyawan. Yang ketujuh, selalu melakukan evaluasi pada kinerja karyawan. Yang kedelapan, membuat struktur organisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah subtopik kepemimpinan organisasi, di mana dalam kepemimpinan dalam organisasi mencakup keberanian, pengabdian, dan bermimpi untuk mewujudkan harapan atau tujuan. Kepemimpinan dalam organisasi itu sendiri tidak terlepas dari kepercayaan diri dan pengambilan keputusan. Setiap tindakan dan cara berpikir seorang pemimpin mesti mampu meyakinkan orang lain dalam organisasi akan kemampuan yang dimiliki sang pemimpin. Subtopik yang berikutnya adalah kultur organisasi, di mana kultur organisasi merupakan jantung dari sebuah perusahaan yang mencakup proses, alur kerja, hingga kebijakan untuk membedakan dengan perusahaan lainnya. Jadi, kultur organisasi adalah kepribadian yang dimiliki oleh perusahaan, mencakup nilai-nilai komunikasi, ide, moralitas, kode perilaku, dan lainnya. Dalam kata lain, kultur merupakan perekat yang menyatukan seluruh elemen. Penting untuk diketahui juga bahwa budaya mampu membentuk strategi, mendorong kerja, mempromosikan inovasi, meningkatkan efisien, dan mempercepat bisnis. Maka dari itu penting bagi kita untuk menjaga agar tetap kuat. Selanjutnya adalah subtopik sistem imbalan, di mana sistem imbalan yang efektif harus yang pertama mengkaitkan imbalan dengan rencana strategi. Yang kedua, menggunakan insentif variabel dan menjadikan mereka bagian penting dalam kompensasi setiap karyawan. Yang ketiga, imbalan yang insentif harus terkait dengan pekerjaan seseorang dan hasil yang memang dalam kendali orang tersebut. Yang keempat, berilah imbalan berdasarkan prestasi dan peran keberhasilan, bukan berdasarkan posisi dalam hierarki. Yang kelima, beri imbalan bagi setiap orang
dan bersikap peka terhadap perbedaan antara atasan dan bawahan. Yang keenam, adil, akurat, dan informatif. Dan yang ketujuh, beri imbalan secara royal bila berhasil dan minimal jika tidak berhasil. Yang kedelapan, jangan remehkan nilai lingkungan yang menyenangkan dan memotivasi. Dan yang terakhir yaitu terbuka untuk mengubah sistem imbalan. Strategi dengan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah singkatan yang berasal dari 4 elemen dalam metode analisis ini, yakni strength yang berarti kekuatan, weakness yang berarti kelemahan, opportunities yang berarti kesempatan, dan threats yang berarti ancaman. Yang pertama, membuat daftar peluang eksternal perusahaan. Merupakan kesempatan bagi perusahaan untuk berkembang seperti contohnya adanya pelaksanaan otonomi daerah, adanya perkembangan teknologi dan sebagainya. Peluang merupakan faktor lingkungan yang menjadi pendorong bagi suatu perusahaan untuk berkembang. Yang kedua, membuat daftar ancaman eksternal perusahaan, suatu situasi yang dapat mengurangi kemampuan bisnis atau perusahaan untuk melindungi dan memperbaiki kedudukan kompetitifnya dalam pasar. Yang ketiga, membuat daftar kekuatan kunci internal. Perusahaan merupakan kekuatan menggambarkan keunggulan organisasi dan apa yang membedakannya dari kompetisi. Merek yang kuat, basis pelanggan yang setia, neraca yang kuat, teknologi yang unik, dan sebagainya. Misalnya, dana lingkungan nilai mungkin telah menggambarkan strategi perdagangan eksklusif yang mengembalikan hasil pemukulan pasar. Kemudian, harus memutuskan bagaimana menggunakan hasil tersebut untuk menarik investor baru. Yang keempat, membuat kelemahan kunci internal perusahaan, menghentikan organisasi dari kinerja pada tingkat optimalnya. Mereka adalah area di mana bisnis perlu ditingkatkan agar tetap kompetitif. Merek yang lemah, omset yang lebih tinggi dari rata-rata, tingkat utang yang tinggi, rantai suplai yang tidak mencukupi, atau kekurangan modal.